Assalamualaikum. Apa kabar Anda semua? Saya Kak Ros menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, mudah-mudahan Anda nggak kaget ya kayak saya juga kaget tadi ada Resa di pojok sana. Ada apa sih Resa? Kamu bikin kaget. Untung aku tuh nggak latah ya kan. Biar seru ya, kita berjumpa langsung zeng gitu ya. Ada beberapa bintang tamu yang hadir juga hari ini untuk menemani kita berbagi ceritanya. Dan kita ke pojokan dulu ya kan. Untuk membahas apa sih yang masih ramai bersambung beritanya, klarifikasi-klarifikasi yang akan kita hadirkan. Sekaligus juga komentar netizen yang pro dan kontra. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa sih yang mau kita hadirkan hari ini adalah masih seputar kemarin itu ya kabar ada satu akun yang kemudian menagih utang kepada Wirda Mansur karena dia merasa dia itu join sebuah komunitas yang namanya Milenial Anti Bokeh ya. Tapi kok udah bayar pendaftaran, tapi kok nggak ada apa gitu, websitenya udah berapa tahun tidak berfungsi ya kan. Kemudian adminnya di chat juga nggak ada respon gitu. Sampai dia bilang gini, story keliling dunia iya, iPhone baru iya, bayar utang enggak gitu ya. Nah ini klarifikasi Wirda ada beberapa lembar ya, kita sarikan saja. Dia jelasin apa itu Milenial Anti Bokeh, itu didirikan pada saat pandemi gitu sebagai jalan keluar sebetulnya kalau mau dapat cuan tuh gimana. Ya ini adalah sebuah sistemnya adalah sistem affiliate ya, bukan sistem MLM, dia bilang itu affiliate. Terus yang berikutnya juga dia klarifikasi minta doain aja soal websitenya yang masih belum berfungsi itu gitu kan. Terus dia bilang kan kemarin tuh ada yang bilang wah pendaftarannya 100.000 sementara membernya ada 90.000, berarti 90.000 peserta kali 100.000 dapat 9M aja gitu kan. Ya klarifikasi sebenarnya kalau 90.000 itu adalah peserta yang ada join di Telegramnya, tapi nggak semuanya member. Yang nggak semuanya peserta aktif dan biayanya itu beda-beda. Ada yang 20.000, ada yang berapa gitu, ada yang berapa. Mungkin tergantung paket yang di ini kali ya, paket yang dipilih. Terus soal admin dia bilang itu sebenarnya sudah diinfokan ke grup bahwa ada grup baru karena adminnya beda, nomornya beda gitu. Mungkin ini tidak terinformasikan ke semua member. Nah ini kan sebenarnya membernya digantung tanpa kejelasan wok gitu kan. Gak digantung sayang, udah ada grup baru dan sudah diinfokan. Memang grup lama kita gak aktif sebab beda admin yang handle. Tapi mungkin infonya gak nyampe ke semuanya, titip doa ya katanya gitu. Ini admin gimana sih? Kok gak aktif ya? Lagian harusnya gitu ya, gimana sih kalau adminnya tuh harusnya baiknya adminnya jangan cuma satu di satu grup itu. Kok aku yang ngatur ya kan? Ya dong, namanya admin kan bisa macam-macam ya gak sih? Kalau satu nggak aktif ya ganti sama admin lain supaya apa ya? Supaya terbaras. Terus kalau yang jadi admin itu nomornya adalah nomor pemilik owner. Jadi begitu dia resign, nomornya tetap balikin gitu nggak sih? Sebagai solusinya ya. Komentar netizen juga kita baca. Berikut ini yang pertama adalah sebenarnya kalimat sederhananya nggak tahu gue udah lama nggak ngurusin itu gimana ya begomingnya sama yang udah join. Tapi ditulis panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume kosong alias nggak ngejawab masalah. Websitenya lama banget maintenance-nya. Terus gimana orang-orang kerja kalau situs utamanya aja begitu gitu ya. Dibilang situsnya untuk orang kerja itu sudah lama di maintenance tapi belum bisa berfungsi juga. Kenapa dia bilang katanya ya udah ngomong aja aku nggak ngurusin lagi. Karena kalau kita lihat di Instagramnya ya, Instagramnya si Milenial Anti Bokeh itu tidak memfollow Wirda. Wirda juga tidak memfollow Instagramnya Milenial Anti Bokeh gitu kan. Jadi apakah dia masih handle itu atau enggak gitu ya. Ada lagi komentar netizennya, nggak menjawab sama sekali klarifikasinya. Kita juga ngerti cara kerja affiliate itu gimana. Komisi tergantung penjualan kita gimana. Yang jadi pertanyaan, gimana kita bisa dapat komisi dari penjualan kalau websitenya aja nggak bisa diakses Wirda. Ih gemes banget deh. Lanjut berikutnya. Greget banget sih Wirda, bukannya nanggepin dengan rendah hati, ini malah gaslight banget. Gue baca juga gedek, muter-muter pakai embel-embel doain semoga MOB comeback. Apa sih? Itu nggak jelas ya. Gaya, aku menirukan gaya ngomong seolah-olah. Udah cuma gitu dong, panjang-panjang ya, tapi ya itulah. Ya mudah-mudahan ya beres lah ya masalahnya ya. Mudah-mudahan websitenya segera beres. Oke baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Denada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Private room kita sudah bersama dengan Denada. Halo. Apa kabar Denada? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
sebelumnya turut berduka ya Makasih, atas kehilangan kamu. Aku apa ya, terasa sedih juga gitu. Iya. Ini kan pasti udah kamu jauh, Iya, kamu sampai harus buru-buru datang, pulang menyetir, ya, pulang cepet-cepet gitu. ke Itu pasti Bandung. suasana hati yang amat sangat kalut pada saat itu. Betul, Betul betul, sekali. betul. Ini ada artikelnya, Emilia Contessa, ibunda penyanyi Denada meninggal dunia. Banyak yang mengungkapkan bela sungkawa karena almarhumah ini juga adalah seorang artis besar gitu, legend, dan juga seorang pernah menjadi senator ya. Dan ini yang menarik adalah percakapan kamu dengan adik kamu ya. Iya. Kita bacakan postingannya. Tidak enaknya kalau kita merantau di negeri orang. Ini adik kamu yang nggak sempat bertemu dengan almarhumah. Kalau kejadian seperti ini nggak bisa sempat lihat lagi muka mama. Terus kamu juga sempat mengatakan bahwa rasanya sakit sekali gitu ya. Sudah tidak ada orang tua itu rasanya seperti apa kamu sebutnya? Sebatang kara. Seperti sebatang kara. Aku habis mama nggak ada tuh, aku kayak lari gitu, Kak. Karena aku butuh waktu Ya. untuk diriku sendiri gitu. Tadi kemarin aku baru sampai Indonesia lagi. Dan ini hari pertama aku keluar dari rumah untuk ngomongin soal mama. Aku pikir udah sekian lama aku habiskan waktuku untuk lari. Aku pikir aku udah siap. Ternyata belum. Kamu juga sempat membagikan cerita bahwa 2 hari sebelum mama meninggal gitu ya. Iya. Kamu sempat berbincang juga gitu ya, habis sholat kamu merasa terdorong aja pengen minta maaf gitu ke mama. Aku nggak pernah ngomong sama siapapun sebenarnya ini, hanya Ordal aja yang tahu. Termasuk kakak sebenarnya udah tahu, cuma kakak nggak pernah mau ngomong sama siapa-siapa. Terima kasih banyak. Aku alhamdulillah dapat kesempatan umroh beberapa waktu lalu. Dan aku emang pada saat itu nggak mau cerita sama siapapun, nggak mau ngomong sama siapapun. Pada saat aku lagi di depan Ka'bah, aku sholat tobat karena aku merasa sebelum aku memulai ibadahku ini, ibadah yang sudah aku tunggu-tunggu, yang aku nantikan, tanah yang selama bertahun-tahun aku rindukan, aku impikan. Sebelum aku mulai, aku pengen mulai dengan mengembalikan diriku pada yang seharusnya, bahwa aku tuh manusia yang paling berdosa. Jadi aku minta ampun sama Allah, aku sholat tobat, aku nangis. Dan pada saat aku sholat tobat itu, aku nangis. Dan tiba-tiba aku ingat mama. Dan aku cuma mikir, aku minta ampun sama Allah. Aku minta tobat sama Allah. Dan rasa-rasanya, aku juga harus minta ampun sama mamaku. Sebagai seorang anak. Selesai itu aku telepon mama aku nangis sama mama aku bilang sama mama, maafin aku ya Ma. Semua yang aku lakukan yang mungkin aku sengaja atau tidak, aku sadari atau tidak, yang mama tahu maupun yang mama tidak tahu, yang menyakiti mama, aku minta maaf. Aku bilang tolong ridho sama aku, ampuni aku, maafkan aku. Aku bilang, mama aku suatu sehat-sehat. Dia sampai kaget karena dia bilang, ada apa? Dan aku cuma bilang sama dia, maafin aku, maafin aku, maafin aku. Dan waktu itu mama coba bilang,
Mama ampuni kamu, Mama maafkan kamu, semua kesalahanmu Mama maafkan, Mama ridho sama kamu, Mama ridho sama kamu. Terus dia ngomong kayak begitu. Dan aku sempat paksa dia, Kak. Aku bilang sama dia, besok aku mau video call sama Mama. Aku mau video call, aku mau ngeliatin Ka'bah. Aku minta Mama doain aku. Mama lihat Ka'bahnya dan Mama doain aku ya. Yang banyak ya, Ma, jangan sedikit, yang banyak. Besokannya aku telepon Mama. Mama doain aku sampai dia nangis-nangis juga aku doain, aku lihat dia. Tanpa aku menyadari mungkin itu sebetulnya kali terakhir aku dapat kesempatan untuk minta maaf sama dia. Dan aku bersyukur sekali kepada Allah karena Allah berikan kesempatan itu kepada aku. Sebelum mamaku pergi ninggalin aku dikasih kesempatan untuk minta maaf sama Mama. Sebatang kara, Kak, rasanya. Pada saat itu Mama masih terlihat sehat. Sehat masih sehat, baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Sampai Mama telepon aku berkali-kali setelah itu. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Karena dia bingung kenapa kok tiba-tiba aku telepon dia terus minta maaf, minta ampun, minta ridho, terus-terusan seperti itu. Dan memang lucunya mungkin itu ya, itu sudah itu lagi-lagi Allah sebenarnya persiapkan kita tanpa kita sadari gitu. Hubunganku sama Mama itu dekat sekali kan, sehingga banyak sekali di momen-momen kita itu udah lebih kayak best friend gitu, bestie. Aku merasa aku bisa ngomong dengan cara apa aja dengan beliau. Dan beliau pun selalu bisa menempatkan dirinya di saat aku lagi I need a friend gitu ya. Tapi hubungan kita di beberapa bulan terakhir ini, itu kalau boleh dibandingkan dengan yang lain-lain, hubungan kita ini momen paling romantis, Kak. Dimana aku kalau ngomong sama mamaku selalu, iya Ma, apa Ma, kenapa Ma? Sampai nada aku WhatsApp sama dia pun tuh manis banget aku bikin selalu gitu. 2 hari sebelum dia pergi, dia masih tiba-tiba WhatsApp aku, dia tanya, kamu nggak apa-apa kan? Tiba-tiba dia nanya gitu, Kak, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak lagi sedih kan? Kamu lagi happy kan? Terus aku jawab dengan romantisnya, aku bilang, buat aku yang paling penting, aku bilang, Aisyah sehat, Mama sehat, aku alhamdulillah pekerjaan ada di sini dan di sana, tapi ada, alhamdulillah, aku bilang gitu. Buat aku itu yang paling penting, aku bilang gitu. Di situ aku tulis, Kak, Aisyah sehat dan Mama sehat. Itu 2 hari sebelum dia pergi. Belum, nggak ada, aku nggak tahu, nggak ada satupun pemikiran bahwa 2 hari lagi dia akan pergi. Dan Aisyah juga mengatakan kangen katanya. Iya. Jadi itu seminggu mungkin sebelum Mama pergi, tiba-tiba Mama WhatsApp aku. Mama WhatsApp aku, dia forward WhatsApp-nya Aisyah. Aisyah ngomong begini, Uti katanya. Uti, Aisyah udah kangen sama Uti katanya. Kapan aja Uti mau telepon, mau ngobrol sama Aisyah, anytime ya Uti, dia bilang gitu. Anakku nggak pernah kayak gitu, Kak. Sama Mama itu di forward ke aku. Terus Mama bilang, ini anakmu WhatsApp Mama gini loh tiba-tiba gitu.
apa ya artinya, hehehe. Dia masih kayak gitu. Aku juga kaget, aku bilang sama dia, mungkin dia kangen. Aku bilang, mama mau ke Singapura yuk, aku bilang. Mama bilang kapan mau berangkat, nanti aku urusin, aku bilang gitu. Singapura ya, aku bilang gitu. Nah, dia bilang, iya mau juga sih, mama udah kangen sama anakmu. Jadi pas aku sampai di Banyuwangi, ternyata keluarga ini Banyuwangi bilang sebelum mama nggak ada tuh seminggu itu tuh mama tuh sibuk menceritakan ke semua orang. Aku mau berangkatin Dina ke Singapura katanya karena disuruh main sama Aisyah. Dia seneng banget gitu, kayak berhari-hari itu aja yang diomongin terus gitu. Terus yang lucu juga aku dibilangnya juga sama orang rumah, katanya orang keluarga di Banyuwangi. Katanya sebelum dia nggak ada itu dia mimpi, katanya cerita sama orang rumah. Tapi dia nggak ngomong sama aku nih Kak. Dia ngomong sama rumah. Dia bilang, aku kok mimpi katanya. Gelang aku patah, dia bilang. Patah, dia bilang, tapi terus ada Dena, dia bilang. Terus Dena yang benerin gelangnya, ngasih lagi ke aku. Terus dia bilang, apa aku mau mati ya? Dia bilang gitu. Kamu sempat bilang masih pada saat itu belum tahu gimana cara menyampaikan ke Aisyah kalau eyangnya sudah nggak ada. Karena aku sendiri nggak tahu, aku nggak mau menyampaikan ke dia dengan keadaan state of mental dan emosi yang aku sendiri nggak bisa handle. Gimana aku bisa membuat dia bisa menerima kabar itu dengan tenang kalau aku sendiri nggak bisa menyampaikannya dengan tenang. Jadi aku udah lama aku nggak ngomong, tapi ternyata berapa waktu lalu aku dikasih tahu sama orang rumah di Singapura, ternyata Aisyah udah tahu. Aku bilang, tahu dari siapa? Aku salah, aku nggak janjian dengan keluarga yang lain untuk menutupi ini gitu. Jadi adalah pihak keluarga lain yang ngomong, mungkin menyampaikan duka cita apa segala macam. Dan lucunya Kak, dia nggak ada ngomong sama sekali ke aku untuk menanyakan hal itu. Mungkin dia tahu bahwa aku pasti broken hearted banget, sehingga dia mungkin tidak sampai hati untuk menanyakan itu kepadaku. Jadi dia keep silent, dia nggak ngomong, dia nggak nanya sama aku. Dia nggak nanya, ibu emang benar Uti? Enggak, dia nggak nanya, dia diam aja. Sampai suatu hari waktu aku dibilang aku udah tahu, waktu dibilang aku dikasih tahu dia udah tahu, aku telepon dia, terus aku bilang, sayang, aku bilang, I guess you already know, aku bilang gitu. Terus dia ngomong gini sama aku, iya ibu, Aisyah udah tahu. Terus dia diam. But don't worry ibu, I'm okay. I'm okay. Ini ada cuplikan kenangan kita pernah berbincang dengan almarhumah Ibu Emilia Contessa dan bagaimana dia begitu bangga dengan putrinya yang kuat sekali. Kita lihat yang berikut. Tante Emilia Contessa, anak dan cucunya so strong. Tadi aku lihat lagu baru kamu, Joy. Dan ini mungkin juga yang ada di hati setiap ibu, hati mama almarhumah melihat kamu. You're so small, karena setiap anak itu selalu menjadi anak kecil buat orang tuanya. Yet so strong, seperti kamu juga menggambarkan Aisyah. Kita lihat cuplikan lagu Denada berikut ini, Joy. Di caption kamu bilang bahwa ya pada saat itu Aisyah selalu ketakutan setiap kali mau treatment, dan selalu membacakan doa. Dan seperti itulah juga Mama mau mengajarkan kamu untuk selalu berdoa. Untuk selalu berdoa, untuk selalu bilang sama Allah apapun yang mau kamu sampaikan, apapun yang kamu mau minta. Itu selalu Mama ngomong sama aku.
Apa yang kamu mau minta, apapun itu, minta sama Allah. Minta. Apapun ketakutan kamu, bilang sama Allah. Bilang, ngadu kamu sama Allah. Dan aku berasa gini loh, Kak. Di saat-saat terberat dalam hidup aku, Allah izinkan mamaku ada sama aku. Buat jagain aku, nemenin aku, nguatin aku, doain aku. Nemenin perjuangan cucunya dan anaknya. Itu dia iringin terus dan Allah izinkan itu. Di tahun kelima setelah Aisyah selesai kemoterapi, Allah ambil dia. Waktunya Allah tuh kan gak pernah salah. Itu udah waktu terbaik. Terbaik. Aku ikhlas. Cuma pasti sedikit banyak dalam hatiku sebagai seorang anak rasa kehilangan. Rasa sedih. Dan aku setelah menjalani sekian lama berusaha lari dan memberikan waktu buat diriku sendiri untuk berduka. Dan ternyata aku di sini duduk dan ternyata aku masih merasa belum selesai ternyata duka aku. Aku mikir kayaknya ini nggak akan selesai. Selama-lamanya luka itu, kesedihan itu ditinggal seorang ibu tuh pasti akan selalu ada. Forever, selama-lamanya gitu, Kak. Jadi ya. Rasanya seperti sebatang kara. Rasanya seperti sebatang kara, iya. Karena dulu pada saat kamu berjuang bersama Aisyah, ada sandaranmu selain Allah, yaitu Mama. Selalu, Kak. Dulu aku selalu bilang sama Mama, setiap Mama tuh malam tuh nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Tiap malam dia akan menghabiskan malamnya sampai subuh, sampai duha. Itu untuk ngaji, sholat malam, ngaji, mendoakan semua anak-anaknya. Aku suka gangguin dia. Aku bilang, Mama anaknya kan 4. Tapi kan yang perempuan cuma aku. Mama harus doain aku berkali-kali lipat lebih banyak dari Mama doain adik-adikku ya. Pokoknya harus doain aku. Jadi buat aku yang tiap hari aku selalu bilang, Mama doain aku ya. Pokoknya harus doain aku lebih banyak. Pokoknya aku minta didoain 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Dan Mama selalu bilang, iya. Mama selalu doain kamu lebih banyak, paling kuat. Buat kamu. Dan pada saat Mama gak ada tuh kayak rasanya terus aku Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.